Kemudian jamaah yang kami hormati, saya akan lengkapi dalam waktu kurang lebih setengah jam untuk memberikan beberapa catatan seputar ibadah kita di bulan Ramadan yang mungkin ini menjadi bahan diskusi dan polemik di tengah masyarakat kita. Yang pertama tentang masalah penetapan tanggal. Ini sudah jadi langganan, Pak ya. Baik. Di tempat kita masyarakatnya ada yang didominasi oleh ormas, ada yang dia taklid buta kepada tokoh tertentu, ada yang kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Satu hal yang mengherankan, di antara kelebihan masyarakat Indonesia itu mereka orangnya labil. Ini menurut pengakuan perbandingan potensi dakwah dari satu negara ke negara yang lain. Kalau mereka yang ada di Pakistan, Bangladesh, kemudian dan seterusnya ke barat, itu rata-rata kalau sudah pegang satu komitmen susah untuk berubah. Makanya dakwah di sana katanya rata-rata lebih sulit. Kalau orang Indonesia lebih labil, lebih gampang dipengaruhi. Cuman satu kendalanya, orang Indonesia itu menjadikan ormas jadi madhab. Nah itu yang berat. Kalau kita mengenal ada 4 madhab, di Indonesia tambah 2. Iya, karena keputusan ormas sudah menjadi keputusan seolah-olah sudah menjadi madhab. Ada madhab Hambali, madhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, madhab Tarjihiyah, dan madhab Baksul Masailiyah. Ini sudah jadi madhab. Kalau keluar dari ini dianggap wah ini tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Padahal madhab itu maksum tidak? Madhab itu maksum tidak? Enggak ada satupun madhab yang maksum, Pak. Madhab itu kan pendapat. Pendapat selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul itu hasil ijtihad. Tapi ijtihad tidak ada yang maksum kecuali ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para pemimpin madhab ketika mereka menyampaikan pendapatnya selalu mengingatkan, la ta'khud bi qauli wa la ta'khud bi qauli fulan wa fulan. Jangan kamu mengambil pendapatku, pendapat fulan, ulama A, ulama B, sampai kamu tahu min aina akhadtu minhu, dari mana saya mengambilnya. Jadi agar orang itu tidak sebatas mengambil pendapatnya tapi tidak tahu latar belakang dari mana pendapat ini berangkat. Minimal kita itu menjadi seorang muttabi. Karena manusia itu kan ada 3 tingkatan: mustahid, muttabi, muqallid. Mustahid, nah ini butuh modal besar. Untuk bisa menjadi mustahid butuh kurun waktu belajar yang lama. Mereka lah para ulama. Nah kita jangan jadi yang ketiga, tapi jadi yang kedua, muttabi. Bedanya apa? Kalau muqallid itu tahu madhab, tahu pendapat, tapi nggak tahu latar belakangnya. Kenapa kok bapak kayak gini? Nah, Pak Kiainya bilang kayak gini, kata Ustadz bilang kayak gini, titik. Alasannya apa? Alasan Ustadz saya nggak mau tahu. Pokoknya Ustadz bilang kayak gini, saya ikut-ikutan saja. Mati urip nderek Pak Ustadz, mati urip nderek Pak Kiai. Apapun pendapat Kiai diikuti. Nah ini muqallid. Sehingga dia anggap kalau nggak ikut Kiai dia merasa resah. Wah jangan-jangan nanti amal saya nggak diterima. Kok itu beda dengan saya? Kamu kiainya siapa? Dan seterusnya. Nah ini karakter muqallid. Kalau karakter muttabi, dia ketika mengikuti pendapat tokohnya, dia pelajari latar belakangnya. Oh, Ustadz ini berpendapat demikian, Kiai ini berpendapat demikian karena alasannya ini. Ada dalilnya, ada ini dalilnya. Kita punya bukti pendukung, tidak hanya sebatas mengikuti pendapatnya. Nah ini muttabi. Dan ini lebih mulia dibandingkan bawahnya. Kalau jadi mustahid prosesnya lama, susah untuk bisa mendapatkan posisi sebagai mujtahid. Baik, karena itu hadirin dimakan Allah, dengan kita berusaha menjadi muttabi,
nanti memungkinkan bagi orang itu untuk pindah pendapat karena dia menganggap alasannya lebih kuat yang berada di sebelah kanannya atau yang berada di sebelah kirinya. Dia tidak akan tetap dengan satu pendapat, mungkin geser ke kanan atau ke kiri, mengikuti mana yang lebih mendekati kebenaran. Disitulah Anda akan bisa merasakan nikmatnya belajar. Anda bisa merasakan nikmatnya belajar kalau ketika Anda pelajari sebuah pendapat, tahu latar belakangnya. Kok dapat pendapat baru, jangan langsung diterima sampai tahu latar belakangnya, terus ditimbang. Menurut saya yang lebih mendekati yang ini. Baru di situ rasa nikmatnya belajar selezat coklat, Pak. Cuman kadang orang kan dia malas mencari latar belakang. Ini yang kurang kita sukai. Pokoknya yang penting saya terima selamat. Yang penting saya di posisi selamat. Siapa yang jamin, Pak? Mbah Yai yang jamin. Mbah Yai tidak punya surga dan neraka. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah masing-masing manusia bertanggung jawab atas amalnya. Masing-masing manusia bertanggung jawab atas amal yang dia lakukan. Dia nggak boleh, pokoknya saya beramal nanti yang nanggung kamu. Ini kan gayanya orang musyrikin. Mereka nawarkan kepada para sahabat, kamu berbuat syirik saja, nanti yang nanggung dosanya kami. Dan itu dibantah oleh Allah. Maka seringkali Allah katakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang nanggung dosa orang lain. Kamu salah ya kamu yang nanggung, meskipun kesalahanmu mengikuti orang lain. Kalau tahu salah jangan diikuti. Baik. Jika kita punya prinsip seperti ini, maka kita setahap demi setahap akan menghilangkan status diri kita sebagai muqallid. Karena status itu bertingkat. Tadi semuanya butuh proses. Saat ini mungkin saya muqallid, belajar saya masih kurang maksimal. Tapi tolong jangan bertahan di situ. Tingkatkan diri Anda. Saya muqallid yang menuju muttabi. Belajar terus. Belajar terus. Tahu pendapat dan tahu latar belakangnya. Dengan itu kita akan mengurangi posisi kita sebagai muqallid. Dalam masalah penetapan tanggal terjadi ikhtilaf di tempat kita. Saya tidak sebut ini ikhtilaf ulama, tapi ini ikhtilaf di kalangan kita. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan ijma', bahasanya pendapat yang kedua itu tidak berlaku. Ada dua metode yang mewakili dua ormas. Satunya apa? Satunya ru'yah, yang satunya hisab. Yang satu mengikuti prinsip ru'yah dan yang satu mengikuti prinsip hisab. Baik. Saya tidak akan menimbang dua pendapat ini. Cuman para ulama sepakat pendapat hisab itu tidak pernah dijumpai dalam fikih Islam. Ada sebagian riwayat dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir. Mutarrif bin Abdullah ini ulama zaman tabi'in. Bahasanya diriwayatkan katanya beliau membolehkan hisab. Tapi dibantah oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Dr. Bakar Abu Zaid melakukan penelitian riwayat dari Mutarrif bin Abdullah. Ini riwayat yang lemah dari beliau. Dan kalaupun itu sahih, itu tidak sama sekali tidak menunjukkan bahasanya Mutarrif berpendapat bahasanya hisab itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini ulama ahli bahasa, namun beliau lemah dalam fikih. Karena itu ketika Dr. Bakar Abu Zaid membahas masalah khilaf dalam masalah ini, pendapat Ibnu Qutaibah la yu'tabar, tidak bisa dinilai, tidak teranggap, karena hadza laisa min sya'nih. Ini bukan kewenangan Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah tidak punya kapasitas dalam masalah ini. Beliau ahli lughah, ahli bahasa, dan bukan mujtahid dalam masalah fikih. Betul beliau mujtahid dalam masalah bahasa,
tapi bukan mujtahid dalam masalah fikih. Kesimpulannya hadirin makan Allah, bahasanya tentang masalah hisab, tidak ada ulama yang menyatakan bahasanya itu adalah cara untuk menentukan tanggal, karena semua riwayat baik dalil dari Al-Quran maupun semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan metode ru'yah. Bedanya apa antara metode ru'yah dan hisab? Kalau metode hisab itu prinsipnya wujudul hilal. Kalau metode ru'yah prinsipnya apa? Ru'yatul hilal. Kalau hisab itu prinsipnya keberadaan hilal. Yang penting hilal sudah ada. Itu prinsip hisab. Kalau prinsip ru'yah adalah ru'yatul hilal. Yang penting hilal sudah terlihat. Baik. Jika hilal sudah ada tapi belum terlihat, dengan metode ru'yah ini tidak berlaku. Karena metode ru'yah itu prinsipnya adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Saya kasih contoh yang lain misalnya. Dalam sebuah peristiwa, di situ ada dua indikator, keberadaan dan kelihatan. Kalau kereta belum kelihatan, tolong palang pintu ini jangan ditutup. Meskipun kereta itu sudah ada. Adanya di mana? Di stasiun seberang. Begitu kereta masih ada di stasiun seberang, palang pintu ini ditutup. Dia melaksanakan perintah atau tidak? Tidak, Anda melanggar. Perintahnya itu kalau kereta sudah kelihatan, palang pintu ditutup. Bisa dipahami? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat asyahra, hilal, bulan, falyasum, lakukanlah puasa. Allah tidak mengatakan faida wajada syahru falyasum. Kalau hilal sudah ada, puasalah. Allah tidak berfirman demikian. Namun Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang sudah melihat hilal di antara kalian, maka lakukanlah puasa. Berarti Allah kaitkan tanggal 1 Ramadan keberadaan puasa itu dengan adanya, dengan terlihatnya hilal, bukan dengan keberadaan hilal. Karena yang sudah ada belum tentu terlihat. Ada benda yang dia ada tapi tidak terlihat. Contohnya apa, Pak? Uang. Oh, dompet. Contohnya apa? Dia ada tapi tidak terlihat. Banyak sekali, Pak, ya. Listrik itu ada nggak, Pak? Ada nggak listrik? Mau membuktikan? Terlihat tidak? Anda bisa melihatnya. Kalau Anda dekatkan misalnya 2 kutub itu ya, terlihat aliran listrik. Oh, itu listrik ada. Tapi kalau dalam kondisi normal di kabel kita tidak melihatnya. Tapi itu ada, real. Baik. Yang ada belum tentu terlihat. Allah Subhanahu wa taala kaitkan tanggal 1 itu dengan terlihat, bukan dengan ada. Kemudian kita sebutkan beberapa riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya hilal itu ditetapkan dengan ru'yah, dengan kelihatan, bukan dengan keberadaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan tetapkan tanggal 1 Syawal karena melihat hilal. Beliau tidak mengatakan sumu liwujudihi, berpuasalah karena sudah ada hilal. Wa aftiru liwujudihi, berbukalah atau tetapkan tanggal 1 Syawal karena sudah ada hilal. Beliau tidak bersabda demikian. Namun yang beliau ajarkan liru'yatihi, karena melihat hilal. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tara an-nasul hilala, masyarakat mencari hilal.
Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu. Kemudian aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Fasama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau perintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi kegiatan di masa silam para sahabat itu begitu mendekati Ramadan, mereka langsung tersebar di berbagai penjuru lomba nyari hilal. Ya sama dengan di tempat kita, kira-kira ada banyak titik-titik ru'ya Pak ya, yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama di ujung-ujung kota. Di sini di mana? Di Cakung. Kemudian di Bosya, di mana itu, Bogor ya? Bogor atau Bandung? Lembang. Di Lembang, di Bandung. Kemudian di kampung saya ada namanya Tanjung Kodok. Ini dengan rumah 2 kilo. Itu juga ada tempat untuk ru'yah di Lamongan. Dan beberapa titik yang lainnya. Pemerintah punya titik-titik itu. Dan itu salah satu upaya pemerintah untuk mencari hilal, sebagaimana praktek para sahabat di masa silam. Kalau boleh kita sebut, jika ini komitmen dari pemerintah, ini komitmen bagian dari sunnah. Karena dulu para sahabat ketika mendekati Ramadan, ketika mendekati Idul Fitri, taro'an nas, masyarakat itu berlomba-lomba untuk mencari hilal. Biasanya di Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, mana yang lebih cepat melihatnya? Kalau Timur keliru Pak, lebih cepat yang Barat. Lebih cepat yang Barat. Nanti kita lakukan perhitungan. Makanya kadang ketangkap di Aceh, tidak ketangkap di Papua. Makassar ada tapi jarang ketangkap. Aceh biasanya lebih mudah. Pinggiran-pinggiran Sumatera itu lebih mudah. Baik. Hadirin yang kami hormati, terlepas dari permasalahan antara hilal dan ru'yah, antara ru'yah dengan hisab, pemerintah kita itu sebenarnya sudah mengayomi dua pendapat ini. Pemerintah kita punya metode tersendiri yang namanya imkanur ru'yah. Namanya imkanur ru'yah. Dan metode ini ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengayomi dua ormas besar di tempat kita. Baik mereka yang menggunakan hisab dan mereka yang menggunakan ru'yah. Mohon Anda jangan punya pandangan ormas yang menggunakan hisab lebih respon terhadap teknologi dibandingkan ormas yang tidak menggunakan hisab. Jangan punya pandangan demikian. Dulu saya punya anggapan seperti itu. Kenapa ke ormas ini pakai hisab? Oh, karena dia lebih melek teknologi. Mereka pintar hisab. Kenapa ormas ini pakai ru'yah? Karena mereka tidak bisa hisab. Ternyata anggapan saya ini salah. Banyak tokoh ormas yang menggunakan ru'yah ahli hisab. Ahli hisab bukan ahli ngerokok ya. Mereka pintar melakukan hisab, bisa melakukan hisab. Demikian pula ada beberapa tokoh di ormas yang menggunakan hisab, yang pintar hisab. Di Jogja ada satu yang terkenal, Bapak Fatur Rahman, itu dosen UIN Sunan Kalijaga, yang paling sering menerbitkan hisab dari ormas yang menggunakan hisab. Baik. Sehingga sebenarnya masing-masing ormas itu punya jago hisab, punya ahli dalam masalah hisab. Bukan karena dia nggak bisa hisab, tapi dia meninggalkan hisab untuk menggunakan metode ru'yah. Karena itu prinsip hisab di negara kita itu metodenya beragam. Ada banyak sekali metode yang digunakan oleh para ulama, para tokoh hisab dalam melakukan hisab. Makanya kadang hasil hisabnya berbeda. Ada yang sampai parah selisihnya sehari. Kalau misalnya kurang parah ya selisihnya paling beberapa menit saja. Tapi karena perbedaan metode terkadang bisa menyebabkan perbedaan hasil. Yang jadi pertanyaan begini, hisab itu ilmu syariat ataukah ilmu empiris? Satu atau dua? Ilmu syariat atau ilmu empiris? Ilmu empiris. Ada sebagian orang yang menganggap ilmu hisab itu kan ilmu falak ya. Dan ilmu falak itu kan ilmu agama. Kalau kita menyebut ilmu hisab adalah ilmu agama, ilmu falak,
ilmu agama itu harus disimpulkan dari dalil. Berarti Anda yang belajar dalil pintar hisab. Tapi terjadi nggak kayak gitu? Tidak. Ilmu hisab itu ilmu empiris, ilmu yang didapatkan berdasarkan bukti. Itu ilmu alam. Kalau mau belajar hisab, pintar matematika dan IPA. Karena itulah di tengah masyarakat kita yang paling ahli hisab itu kira-kira siapa? Di Indonesia yang paling ahli hisab itu siapa? 8 lembaga antariksa dan penerbangan dan antariksa. N-nya apa Pak? Nasional atau Nusantara Pak? Nasional. Pokoknya N begitu saja ya. Baik. Hisab yang dilakukan oleh 8 itulah yang paling bagus. Karena hisab kan ilmu alam, bukan ilmu agama. Itu ilmu pengetahuan alam, masuk dalam ranah bidang teknologi. Dan ahli hisab di tempat kita di 8 ini yang paling dijagokan Profesor Thomas Jamaluddin. Beliau dari 8. Baik. Pemerintah menggunakan 8 untuk dukung pemerintah, melakukan hisab untuk kepentingan pemerintah. Ormas punya ahli hisab sendiri. Ada satu ormas yang tidak menggunakan hisab, kemudian digabungkan oleh pemerintah dengan satu metode yang bernama Imkanu Ar-Ru'yah. Imkanu Ru'yah itu adalah metode mengukur seberapa persen peluang terlihatnya hilal. Karena bentuknya mengukur peluang terlihatnya hilal, maka hisab yang dipakai oleh pemerintah itu sebagai pengantar, muqaddimah. Dia sifatnya hanya untuk memprediksi seberapa tinggi hilal. Sementara ru'yah digunakan untuk pembuktian. Sehingga dengan cara ini harapan pemerintah bisa mengkompromikan dua pendapat ormas. Dengan itu diharapkan nanti selanjutnya adalah hari raya, Idul Fitri dan seterusnya, Idul Fitri, puasa dan seterusnya bisa ditetapkan selalu seragam di tengah masyarakat. Baik. Namun yang terjadi begini, ketika masyarakat atau ketika pihak pemerintah dia menawarkan, menyarankan kepada para ormas untuk bersatu, yang terjadi adalah perbedaan kriteria. Bagi ormas yang menggunakan hisab, mereka itu punya kriteria begini. Selama hilal, atau sebelumnya saya jelaskan dulu tentang Imkanur Ru'yah. Imkanur Ru'yah itu prinsipnya di situ ada 3 peluang. Jika hilal setelah dihisab dia 2 derajat ke atas, maka terjadi kemungkinan besar hilal akan terlihat. Sehingga kalau ada salah satu dari pusat-pusat ru'yah yang ditunjuk oleh para ulama untuk melihat hilal kok ketemu, meskipun hanya beberapa detik, bisa langsung diterima. Kenapa? Karena secara perhitungan memungkinkan untuk terlihat. Ini batasnya berapa tadi? 2 derajat ke atas. Kalau hilal tingginya kurang dari 0 derajat, berarti dia masih di bawah garis konjungsi, dia masih berada di bawah istiwa, maka bisa dipastikan hilal tidak akan kelihatan. Baik metode hisab maupun ru'yah sepakat akan hal ini. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika hilal itu antara 0 dengan 2 derajat. Disitulah terjadi perbedaan kriteria antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah berprinsip pokoknya hilal kalau sudah di atas istiwa, sudah di atas garis konjungsi, seberapapun tingginya masuk tanggal. Seberapapun tingginya maka dia masuk tanggal. Meskipun misalnya pada saat sore hari hilal hanya 0,3 derajat, sudah bisa ditetapkan kita masuk tanggal. Padahal itu secara perhitungan mustahil bisa dilihat pakai teropong. Teleskop sekalipun nggak bisa nangkap, karena hilal usianya terlalu pendek
dan lebih dari itu posisinya terlalu kecil, tingginya masih sangat rendah. Disitulah terjadi perbedaan. Muhammadiyah bisa menetapkan tanggal 1, pemerintah belum menetapkannya. Imkanur ru'yah belum menetapkan karena tidak terbukti secara ru'yah. Insya Allah besok kita sepakat karena hilal sudah agak tinggi, ini bulan tua, sehingga besok di atas 2 derajat. Kalau sudah ada peluang pengumuman semacam ini, mereka antara ormas dengan ormas yang lain peluang besar bersatu sama dalam menetapkan tanggal. Baik. Kemudian hadirin yang kami hormati, saya masih ingat waktu itu kurang lebih tahun 2011 dilakukan sidang isbat antara masing-masing ormas. Ada satu harapan yang diberikan oleh Pak Thomas. Beliau menyampaikan sebuah kesimpulan yang sangat bagus dan saya sangat tertarik dengan ini. Saya selalu ingat-ingat ini. Beliau mengatakan begini, sebenarnya kita semua sepakat hisab. Kami pakai hisab, Anda pakai hisab. Cuman yang satu jadi masalah, kita punya perbedaan kriteria. Jadi Anda jangan mengatakan kamu tidak hisab, tidak sesuai dengan syariat. Kita juga hisab, cuman kriteria kita berbeda. Pemerintah pakai hisab. Kemudian Pak Thomas minta, bagaimana kalau kita satukan kriteria? Sama-sama pakai hisab, tapi kita satukan kriteria. Kalau belum 2 derajat, jangan nekat untuk menetapkan tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan. Kalau masih di bawah 2 derajat, jangan menetapkan tanggal 1. Selama kita tidak menjadikan ini sebagai kriteria yang disepakati, peluang terjadinya ikhtilaf, perbedaan akan terus terjadi. Sepanjang itu pula akan susah bagi kita untuk menyatukan hari raya, untuk menyatukan Ramadan, apalagi menyatukan Idul Adha dan seterusnya. Baik, ada satu pertanyaan yang ganjil yang disampaikan oleh sebagian orang. Begini, umumnya Saudi itu lebih duluan dibandingkan Indonesia. Padahal kita sama Saudi, mana yang siangnya lebih dulu, Pak? Selisih berapa jam? 4 jam. Selisih 4 jam. Kita lebih dulu dibandingkan Saudi. 4 jam, selisih 4 jam. Sekarang jam berapa? Jam 11. Saudi sekarang masih pagi, Pak. Mungkin baru selesai keluar dari masjid. Baik. Terus orang merasa aneh begini, kita kan harinya lebih dulu, kok Saudi tanggalnya lebih dulu? Kembali lagi, perhitungan tanggal itu berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Satu poin. Prinsip yang kedua, kenapa kok Saudi lebih dulu dibandingkan Indonesia dalam menetapkan tanggal? Sederhananya begini, ketika matahari itu tenggelam di tempat kita, bulan masih sangat muda, masih sangat kecil, sehingga kalau dia kurang dari 2 derajat, menurut metode imkanur ru'yah nggak kelihatan. Pakai teleskop sekalipun nggak kelihatan. Sudah 4 jam berikutnya matahari baru tenggelam di Saudi. Begitu di sana tenggelam, hilal sudah 5 derajat. Sudah? Karena hilal di sana lebih tua dibandingkan di sini. Semakin geser matahari ke barat, hilal itu semakin tua atau semakin hilang? Semakin tua, semakin tinggi. Selisih sekian jam dia semakin tinggi. Itu yang jadi alasan kenapa Saudi lebih dulu dibandingkan Indonesia. Bukan masalah perbedaan waktu. Anda semakin di barat, semakin awal dalam mendapatkan hilal. Makanya tadi Aceh dengan Indonesia Timur, mana yang lebih dulu dapat hilal? Rata-rata yang barat. Karena di sana masih gelap gulita, nggak ada apa-apa, titik saja nggak ada, Pak. Kalau di Aceh mungkin ada peluang lebih tinggi dikit, selisihnya 2 jam. Makanya kalau kemudian ada hasil ru'yah, timur kelihatan, barat nggak kelihatan, itu ganjil, Pak. Syadz. Ini pendapat yang syadz. Ru'yah yang ganjil, hampir mustahil.
Karena idealnya kalau timur nggak kelihatan, ada kemungkinan di barat kelihatan. Tunggu matahari tenggelam nanti, mungkin dia sudah tinggi. Semakin ke barat, makin berpeluang tinggi. Baik, apapun itu hadirin dimakan Allah, kewajiban kita sebagai rakyat adalah berusaha untuk bersatu dalam menetapkan tanggal ketika masuk bulan baru. Karena dalam Islam itu ada ibadah yang sifatnya jamaah dan ada ibadah yang sifatnya individual. Ibadah yang sifatnya individual Anda bisa melakukan tanpa harus nunggu orang lain. Contohnya apa? Sholat sunnah, baca Quran. Nggak harus nunggu orang lain baca Quran dulu. Wah, di sini nggak ada yang baca Quran, saya nggak baca Quran. Baca Quran itu bukan ibadah jama'i. Tapi kalau ibadah jama'i, Anda tidak bisa melakukannya kecuali nunggu kegiatan orang lain. Contohnya Jumatan. Ini kok masjid sepi, khotibnya belum ada, muadzinnya belum ada, saya tak Jumatan sendirian atau sama rombongan saya dulu. Boleh tidak, Pak? Batal Jumatan Anda. Karena ini ibadah yang sifatnya jama'i. Harus ada komando. Baik. Di tempat kita ada 3 bulan yang itu semuanya adalah waktu ibadah jama'i. Ramadan, Syawal, satu lagi Dzulhijjah. Ketika Ramadan kita berpuasa, ketika Syawal ibadahnya apa? Idul Fitri. Ketika Dzulhijjah apa ibadah kita? Arafah. Satu lagi, kalau mereka yang ada di Saudi semua kegiatan haji. Kemudian kalau kita puasa Arafah dan Idul Adha, berkorban. Baik, semua ibadah yang dikaitkan dengan kalender semacam ini adalah ibadah jama'i. Ibadah yang dilakukan secara berjamaah untuk seluruh kaum muslimin. Dan namanya ibadah jama'i berarti di situ harus ada yang ngomando. Terus siapa yang ngomando? Kalau komandonya diberikan ke ormas, baik untuk Syawal tahun ini kita serahkan kepada Muhammadiyah. Kira-kira yang satunya terima nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Saya juga ormas besar ya. Kita punya masa, nggak terima. Ya sudah, kalau kayak gitu untuk puasa tahun ini kita serahkan ke NU. Satunya terima nggak? Berarti ormas tidak bisa mewakili. Terus gimana? Jangan diserahkan ke ormas. Kalau diserahkan ke ormas, ormas yang satunya nggak mau terima. Berarti harus ada komando yang disepakati oleh semuanya, yaitu mereka yang menyelenggarakan negara. Itulah pemerintah. Kita itu negara yang mayoritas Islam. Penyelenggara itu sudah disediakan oleh pemerintah. Mereka adalah depan. Baik. Karena dalam perjalanannya ibadah semacam ini harus dilakukan secara berjamaah. Coba kita tarik, saya kasih ilustrasi untuk masalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini termasuk salah satu ibadah jama'i. Pernah tidak kita jumpai dalam sejarah wukuf ada perbedaan penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara ormas dengan pemerintah, sehingga terjadilah wukuf di 2 hari yang berbeda. Ormas wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah, pemerintah juga wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi harinya beda. Pernah terjadi demikian, Pak? Di Saudi Pak, wukuf. Hah? Pernah terjadi wukuf beda hari? Untuk hari Kamis wukufnya ormas, hari Jumat wukufnya pemerintah. Ada yang terjadi kayak gitu? Kita bersyukur kepada Allah. Salah satu di antara nikmat besar Allah, Padang Arafah tidak ada di Indonesia. Coba Anda bisa bayangkan, kalau Arafah di Indonesia, Pak, ada orang luar negeri haji ke tempat kita. Tanya, kapan wukufnya? Bapak kalau ikut An-Nadir hari Sabtu. Kalau Naksabandiyah hari Ahad, Muhammadiyah hari Senin, pemerintah hari Selasanya, satu lagi Naksabandiyah hari Rabu. Ada 5 kali wukuf, mau pilih yang mana?
Itu orang luar negeri nggak jadi haji Pak ya. Wah kalau gini caranya semrawut nanti. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala taruh situs haji di Saudi. Tidak di negeri kita. Tidak ada ceritanya ibadah semacam ini boleh dilegalkan. Silakan semua ormas bisa menetapkan tanggal. Selamanya akan kacau Pak ya. Apalagi di negara kita terlalu permisif. Silakan mau cuman ormas yang sangat kecil, hanya satu masjid dalam sebuah negara bisa menetapkan tanggal yang berbeda. Ini kan jadi kacau. Makanya di negara lain ketika pemerintah itu berkuasa dan dominan, tidak ada istilah beda dalam menetapkan tanggal. Malaysia pernah terjadi tidak? Enggak pernah terjadi. Hari raya itu wewenang pemerintah. Di negara-negara ormas di negara-negara yang lain juga sama. Hari raya adalah wewenang pemerintah, sehingga karena mereka punya prinsip seperti itu, persatuan akan selalu terjaga. Cuman Indonesia saja yang ormasnya terlalu nggagai pemerintah ya. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk selalu istiqomah di atas kebenaran dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.